Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Hilmi Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan makalah ilmu lugha nafsi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Perilaku Bahasa pada Manusia. Oke. Topik ini sangat penting karena bahasa bukan hanya alat komunikasi biasa, melainkan bagian dari perilaku manusia yang mencerminkan pikiran, budaya, dan kehidupan sosial. Baik, lanjut saja. Yang pertama yaitu sifat perilaku bahasa manusia. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, produktif dan kreatif. Apa itu produktif dan kreatif? Yaitu bahasa manusia yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru secara tidak terbatas. Kita tidak hanya mengulang kalimat yang pernah kita dengar, tetapi juga bisa menciptakan kalimat baru sesuai kebutuhan dan konteks. Contohnya, muncul istilah-istilah gaul seperti healing, bestie, atau ghosting yang awalnya tidak ada dalam bab buku, tapi kini digunakan secara luas di masyarakat. Yang kedua itu simbolis. Adalah bahasa manusia bekerja dengan simbol. Kata-kata adalah simbol dari suatu yang lebih besar, misalnya kata merdeka. Nah, dari kalimat ini bukan sekedar huruf MERDEKA yang dibaca merdeka, tapi memiliki makna kebebasan yang dalam secara emosional, historis, bahkan politis. Yang terakhir 3 yaitu beraturan atau sistematis. Bahasa memiliki pola dari struktur yang jelas seperti kata bahasa, grammar, sintaksis, dan fonologi. Hal ini memungkinkan kita memahami dan dipahami oleh orang lain dalam sebuah sistem komunikasi yang tertata. Tanpa aturan, bahasa akan kacau dan sulit dimengerti. Selanjutnya poin B yaitu karakteristik bahasa dalam perilaku manusia. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu variatif. Nah, dari variatif ini bahasa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, atau bahkan situasi. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang berbeda pada saat berbicara dengan guru, teman, sebaya, atau orang tua. Variasi ini menunjukkan bahwa bahasa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dinamis. Dinamis adalah bahasa terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Kata-kata baru terus bermunculan sementara sebagian istilah lama menjadi usang atau asing. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh budaya populer, misalkan media sosial dan perkembangan teknologi. Nah, yang ketiga ada multifungsi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas, ekspresi emosi, alat negosiasi, bahkan untuk membangun hubungan kekuasaan atau status sosial. Dalam konteks sosial, bahasa bisa memperkuat solidaritas atau menunjukkan batas sosial. Selanjutnya C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bahasa. Baik, di sini ada 4 poin. Yang pertama, budaya. Nah, budaya sangat menentukan bagaimana bahasa digunakan. Setiap budaya memiliki ekspresi atau istilah khas yang mencerminkan nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat. Contohnya, dalam budaya Jawa dikenal kata unggah-ungguh yang berkaitan dengan tata krama dan berbahasa, seperti tata krama kebiasaan dari adat Jawa tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Bahasa seseorang sangat dipengaruhi oleh siapa mereka yang berinteraksi. Lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, bahkan media yang dikonsumsi akan membentuk cara seseorang berbicara, memilih kata, dan mengekspresikan diri. Ketiga, teknologi dan media. Nah,
Perkembangan teknologi, khususnya media sosial ini, telah menciptakan cara komunikasi yang baru. Misalnya munculnya istilah seperti AFK. Nah, apa itu AFK? Away from keyword. Nah, seperti emoji dan singkatan lain yang sebelumnya tidak dikenal dalam komunikasi lisan, yang tadinya cuma sekadar lewat berinteraksi langsung, sekarang lewat media sosial kalian bisa mengekspresikan diri melalui emot tersebut. Yang terakhir, 4 psikologis. Nah, kondisi emosional dan psikologis ini seorang juga bisa mempengaruhi bahasa. Orang yang sedang sedih, marah, atau gembira akan menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Bahkan, pengalaman traumatis atau lingkungan masa kecil bisa membentuk cara seseorang memilih dan memahami bahasa. Yang terakhir, D. Pentingnya bahasa dalam pembentukan perilaku sosial. Bahasa memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial. Melalui bahasa kita menyampaikan nilai, norma, bahkan ideologi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahasa membentuk cara kita melihat dunia, memposisikan diri kita, dan menjalin dengan hubungan baik dengan orang lain. Contohnya dalam banyak budaya tentu bisa lewat sapaan atau panggilan mencerminkan hierarki sosial seperti penggunaan kata Anda dibandingkan kamu, atau sapaan Pak, Bu untuk menunjukkan rasa hormat kita. Terakhir, kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah tak terpisahkan dari perilaku manusia. Bahasa bersifat produktif, simbolis, dan terstruktur, serta memiliki karakteristik yang bervariasi, terus berkembang, berfungsi dalam berbagai konteks kehidupan. Akhirul kalam, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.